Kita pernah mendengar perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Laisal fata, laisal fata mayakulu kana ami, walakin al fata mayakulu ha'anada." Bukan seorang pemuda yang mengatakan inilah bapak saya, tapi pemuda yang mengatakan inilah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qail fi muhkamil ayatil bayinat wa likulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Hamdan li maulaya fal khairatu amiratun wa fi aruniniha usudun asbal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadirin sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insinyur Soekarno pernah mengatakan dalam sejarahnya bahwa berikan saya 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia ini. Mengenai hal ini berarti kita berbicara tentang pemuda. Berbicara tentang pemuda berarti kita berbicara tentang bagaimana masa depan bangsa. Bagaimana kondisi bangsa untuk kedepannya. Karena anak muda adalah generasi of change, yaitu yang membawa perubahan. Maka dengan anak muda kita bisa membentuk dan kita bisa mengetahui kondisi bangsa kedepannya akan bagaimana. Itu sesuai dengan mahasiswa ataupun anak muda yang saat ini. Pepatah Arab pernah mengatakan, "Syubbanul yaum rijalun qad." The man of the leader is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Maka untuk itu, mengapa Indonesia sangat membutuhkan pemuda? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang pemuda, seperti halnya kita sudah mengetahui bersama. Mengapa Indonesia harus membutuhkan anak muda? Karena sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Pada waktu itu, kita lihat sejarah yang berkelam kemarin. Pada masa Renasdeng Club, yaitu para anak-anak muda sangat mendesak Insinyur Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang berjuang di situ dan yang saling dan aktivis yang pada saat itu adalah anak-anak muda itu sendiri. Terus yang kedua, revolusi ataupun reformasi yang terjadi pada tahun 98. Anak muda, mahasiswa dan siswa-siswa yang pada saat itu berkumpul dan menumbangkan suatu jabatan agar bisa menjadi relasi-relasi yang akan baru muncul untuk kedepannya. Mengapa Indonesia butuh anak muda? Karena Indonesia sangatlah membutuhkan anak muda yang mau belajar dan gagal. Belajar dan gagal lagi. Dan terus belajar. Itulah mengapa kita sangatlah membutuhkan anak muda. Kita pernah mendengar perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Laisal fata mayakulu kana ami, walakin al fata mayakulu ha'anada. Bukan seorang pemuda yang mengatakan inilah bapak saya, tapi pemuda yang mengatakan inilah saya. Maka untuk itu kita sebagai pemuda hari ini harus bisa membentuk dan belajar untuk bangsa ke depannya. Maka dengan ini kita bisa belajar Indonesia ataupun agama-agama kita yang ke depannya bisa lahir dengan baik dan semaksimal mungkin. Maka untuk itu kami mengajak kepada semua anak muda yang berada di Indonesia agar supaya bisa belajar sama-sama dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan saat ini. Saya pernah mendengarkan satu kisah. Kisah ini saya ambil dari Ustadz Luqmanul Hakim Abu Bakar LC MPI, dan beliau mendengarkan cerita ini dari Amigawi
yang berada di Bualemo. Pernah ada suatu kejadian di mana masyarakat Pentadu Barat ini, beliau ini setiap saat waktu sholat dikumandangkan, beliau yang selalu mengajankan untuk di masjid. Pada suatu saat beliau sudah azan maghrib. Setelah di azan maghrib dan dikamat, beliau langsung pergi duduk di dego-dego. Habis itu ada yang bertanya, Pali, kenapa habis azan, habis iqamat langsung duduk dego-dego, tidak ikut sholat dengan teman-teman yang mau sholat? Apa kata beliau? Sudah, yang penting saya sudah ada yang saya kerja. Daripada teman-teman yang lain tidak ada yang ikut serta sholat, tidak ada yang ikut serta untuk ambil tugasnya di situ. Maksudnya dia yang penting sudah ada ambil tugasnya di situ. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena beliau setelah diwawancari, beliau tidak tahu tata cara sholat. Beliau tidak tahu bagaimana cara untuk menunaikan sholat ini. Maka dengan ini para pemuda yang harus belajarkan atau bisa mengisi sosialisasi untuk kepada masyarakat, maupun memberikan ajaran-ajaran kepada orang-orang yang di pedesaan, maupun orang-orang yang belum tahu bagaimana tata cara sholat. Karena sholat ini sebenarnya gampang untuk kita yang sudah mengetahuinya. Cuman bagaimana cara kita untuk mengetahui? Karena dalam sholat itu hanya 5 yang wajib. Yang lain ini hanya sunnah. Walaupun kita tidak membacakannya itu sebagai sunnah. Maka dengan ini pemuda ini adalah menjadi peran penting bagi Indonesia maupun bagi suatu agama agar bisa memperbaiki bagaimana ke depannya. Maka untuk itu marilah kita belajar sama-sama. Kita terus belajar agar bisa mengembangkan ilmu kita supaya kita bisa membantu semua masyarakat yang ada di sini maupun teman-teman yang kurang dengan memahami ilmu itu. Karena al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tanpa buahnya. Bagaimana kita bisa melihat suatu pohon yang hanya tidak berbuah, dan kita jikalau memiliki buah, misalkan kita memiliki pohon yang buahnya banyak dan segar-segar, itu imbasnya kepada kita yang makan itu, kita yang tanam. Karena dari situlah kita bisa bagaimana cara untuk pemuda supaya bisa memahamkan kepada orang-orang yang awam kurang paham dengan hal-hal yang demikian. Itu adalah salah satu contoh bagi kita semua. Maka dengan ini saya sebagai mahasiswa maupun mahasiswa ilmu hadis mengucapkan terima kasih, dan semoga kita semua para pemuda hari ini bisa belajar dan terus belajar, maupun kita belajar masih tate-tate, maupun kita masih belajar dalam kondisi yang susah. Mari kita terus belajar, karena belajar itu tidak memiliki batas waktu. Mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ada satu pepatah Arab mengatakan, Ba'idun fil aini wa qaribun fi qalbi. Jauh di mata, dekat di hati. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.